Bahkan di grup muhasabah ada 11.000 orang, hampir 11.000 orang yang ada di sana. Masalahnya sama dengan kalian. Apa masalahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalahnya? Masalah ekonomi, masalah kerjaan, masalah hutang, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pertemanan, itu aja. Tapi kenapa mereka ada yang sudah bangkit, ada yang belum? Orang-orang yang memiliki mental positif, maka dia selalu tenang. Walaupun dikasih ujian sama Allah, dia bisa tenang. Lah kita belum bisa tenang, gimana bisa melewati? Orang-orang yang dia mengerjakan ujian di sekolahnya, orang yang tenang sama yang tidak tenang, beda nggak? Coba teman-teman dapat ujian soal dari guru kita ketika ujian. Orang yang sudah tahu jawabannya, dia akan tenang. Karena apa? Pengalaman dia itu sudah belajar, materinya sudah dipelajari, sudah dipraktekkan. Ya, dipraktekkan, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena dia tahu jawabannya apa. Karena dia belajar. Tapi orang-orang yang dia gelisah karena dia tidak mau belajar, mau menjawab pertanyaannya aja gusar. Dikasih ujian belum juga datang ujiannya, soal-soalnya belum datang udah deg-degan. Yang ada apa? Ketakutan. Nah ini orang-orang sama. Belum juga datang ujiannya udah takut besok dapat ujian, takut besok soalnya susah. Tapi orang-orang yang dia memiliki mental positif, dia akan siap. Apapun yang Allah datangkan ke dalam kehidupanku hari ini, besok tidak akan yang aku takuti. Nggak ada. Karena apa? Dia sudah bertawakal kepada Allah. Maka orang-orang yang bermental positif, maka dia selalu tenang, optimis. Walaupun hari ini saya hancur, besok akan ada kesempatan di masa depan saya lebih baik. Tapi kalau orang yang mentalnya negatif, udah mental negatif, dah nggak mungkin saya bisa sukses lagi. Ya. Oke, kemudian orang-orang bermental positif itu bukan berarti tidak ada masalah. Bunda ada masalah? Nggak ada. Cuman bedanya orang yang bermental positif dengan orang-orang yang bermental negatif. Bermental positif dia optimis, bermental negatif dia pesimis. Tidak ada kata menyerah orang-orang bermental positif. Ya. Orang-orang bermental positif, dia tidak akan pernah menyerah saat ada masalah. Dia akan optimis, dia akan terus berjalan. Apapun yang ada dalam kehidupan dia, orang mau menghancurkan impian dia, orang tidak percaya kepada dia, optimis, saya mampu, saya bisa merubah kehidupan saya dengan pertolongan Allah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semua ya yang sudah hadir. Ya, milikilah mental positif sahabatku. Bun, apa sih manfaatnya mental positif? Yang pertama, orang-orang bermental positif itu tahu caranya kita menyikapi masalah. Jadi kalau ada masalah, teman-teman sudah siap. Apa yang harus saya lakukan? Oh, masalah saya adalah hutang. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan hutangnya. Ada beberapa pilihan. Mau riba lagi, atau bisnis baru, atau cari pekerjaan baru. Mau gali lubang tutup lubang, atau mau teman-teman mencairkan aplikasi lain. Itu ada caranya. Oh, saya mau ke Jakarta. Masalahnya saya belum memiliki uang untuk berangkat minggu ini. Maka rencanakan untuk keberangkatannya kapan, dipersiapkan uangnya. Itu orang-orang yang bermental positif. Dia selalu menyikapi masalah, dia selalu mencari jalan keluar. Ya, tapi jalan keluarnya juga yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Gitu. Mental itu menentukan. Mental positif, mental kita itu menentukan bagaimana cara kita menyikapi masalah. Orang yang bermental negatif menyikapi masalahnya pasti berbeda dengan orang-orang yang bermental positif. Ada yang bilang, dah saya mah sudah ditakdirkan miskin. Orang-orang bermental negatif,
Tapi orang yang bermental positif, saya bisa bangkit, saya bisa sukses seperti dia. Ya. Kemudian mental itu menentukan kuat atau rapuhnya hati. Mental itu menentukan kuat atau rapuhnya hati. Tetangga saya dia memiliki masalah hutangnya banyak, tapi ternyata ya, kok dia itu kuat, kok bisa ya? Nah, itu yang harus kita pelajari, ada apa? Oh, mungkin dia itu selalu berpikir positif. Lah kalau orang-orang memiliki mental negatif nggak akan bisa bangkit. Akan terus seperti itu. Akan menyalahkan keadaan, akan menyalahkan pasangan mungkin, menyalahkan diri sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mental kita itu menentukan. Tinggal pilih dari dua pilihan ini, ya, mudah putus asa atau tetap semangat. Orang-orang bermental positif, maka dia akan tetap semangat, tetap memiliki keyakinan untuk bisa bangkit, walaupun dalam kondisi terpuruk saat ini, memiliki hutang banyak saat ini, tapi mental positif ini, dia akan membangkitkan, akan merubah kehidupan lebih baik. Tapi kalau mental negatif, maka dia akan lebih hancur kehidupan dia. Dia putus asa, dia akan berhenti, akan menyerah. Ya, kemudian orang-orang yang bermental positif, maka dia akan lebih tenang, tidak mudah stres, lebih cepat bangkit daripada kegagalan. Makanya sekarang pilih teman-teman, mau cepat bangkit atau mau hidup seperti itu aja. Kalau pingin cepat bangkit, ayo milikilah mental yang positif. Cepat bangkit ya? Oke. Ayo, kalau pingin cepat bangkit, maka harus miliki mental positif. Kemudian, kenapa orang-orang bermental negatif? Kenapa? Kenapa orang-orang bermental negatif? Jadi hidupnya itu gitu-gitu aja. Yang pertama, dia itu terlalu banyak membanding-bandingkan dengan orang lain, menganggap bahwa dirinya tidak mampu. Ketika teman-teman merasa dirinya tidak mampu, diri teman-teman tidak mampu, berarti teman-teman itu sudah menghilangkan semangat teman-teman sendiri dari kehidupan teman-teman dan menghentikan kesuksesan saat teman-teman berpikir negatif. Saat teman-teman membanding-bandingkan dan merasa bahwa dirinya tidak mampu. Contoh kayak gini. Ayolah, kamu bisa kok. Kamu bisa bangkit. Dah saya mah gimana bisa bangkit? Orang suami saya nggak mendukung. Suami saya menyalahkan saya. Gimana saya bisa bangkit? Dagangan saya udah hancur, habis. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti teman-teman itu sudah tidak memiliki rasa percaya diri. Maka disitulah ya fokus kepada kekurangannya, bukan fokus kepada kelebihan. Maka ketika teman-teman fokus kepada kekurangan, maka kebangkitan itu tidak akan datang. Maka fokus kepada kelebihan-kelebihan kita. Saya masih mampu melakukan sesuatu, saya masih mampu bekerja, saya masih mampu untuk ikhtiar ya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang kenapa bermental negatif? Karena lingkungan. Karena lingkungan, teman-teman. Yuk, karena lingkungan. Lingkungan misalkan, teman-teman itu lagi banyak hutang. Tapi lingkungannya itu tidak mensupport teman-teman untuk bisa keluar hutang. Misalkan kayak gini. Kita lagi keluar dari riba. Mau keluar dari riba dan nggak mau ngutang lagi. Tiba-tiba lingkungan kita malah akan mensupport. Udahlah, pinjam lagi aja, kan kita kondisinya seperti ini, oke? Nggak bisa kita kalau kayak gini nggak pinjam ke bank, nggak bisa, oke? Itu lingkungan. Itu sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Maka hati-hati. Ya. Kemudian lingkungan yang sering mengeluh kepada kita.
itu juga akan menjadi penyebab mental negatif. Sangat berpengaruh sekali ya, lingkungan kita. Kita itu mau berbuat baik, pingin baik, ternyata dukungan dari keluarga nggak ada. Misalkan kita itu berusaha sendiri. Kita pingin hijrah, tapi justru lingkungan kita itu bisa menghancurkan. Kita pingin berpikir positif, saya bisa bangkit. Ada lingkungan, dan kamu mah hidupnya gitu-gitu aja. Jadi mental teman-teman itu langsung down. Maka teman-teman harus kuat. Ya, karena yang bisa menghancurkan impian kita, yang bisa menghancurkan keyakinan justru itu datang mungkin dari orang terdekat. Saudara, kakak adik, atau mungkin tetangga dekat, atau mungkin keluarga. Betul. Itu justru yang bisa menghancurkan. Memiliki rencana kehidupan baik, tapi ternyata mereka tidak yakin. Kalau itu terjadi, teman-teman, jaga pikiran dan mental kita. Kuatkan mental teman-teman. Yuk, yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Yuk, klik tombol plusnya yang belum berkenalan dengan saya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang berpikir negatif, maka dia orang-orang yang jauh dari Allah. Dia tidak yakin kepada Allah. Dia tidak yakin bahwa orang-orang yang bermental negatif, ya, yang bermental negatif, dia itu tidak hakul yakin kepada Allah. Dia selalu mengatakan, ya, dah keluar dari riba mah, belum bisa saat ini. Kalau nggak pinjam ke bank mah, siapa yang minjemin? Ngomong mah gampang, ya. Kalau saya bilang Allah akan kasih jalan, tapi ada aja alasannya. Kurang dekat dengan Allah, nggak percaya kepada Allah. Banyak yang kayak gitu, banyak. Kemudian yang selanjutnya, karena luka batin yang tidak disembuhkan. Orang-orang yang memiliki mental negatif, maka dia karena memiliki luka batin. Misalkan dulu teman-teman pernah disakiti, maka saat ini merasa bahwa apa yang akan dia lakukan sama dengan dulu. Misalkan teman-teman dulu pernah disakiti sama pasangan, maka saat ini teman-teman, ketika teman-teman mau memiliki pasangan kembali, takut seperti dulu. Mau bisnis takut seperti dulu. Memiliki luka batin, trauma. Nah itu, orang-orang bermental negatif biasanya karena ada ketraumatisan. Maka hilangkan itu semua. Luka batin dari orang-orang terdekat, maka mulai saat ini diobati luka batin kita. Dengan cara apa? Yakini kalau kita memiliki kelebihan. Jangan diambil kelebihan kita dengan omongan-omongan orang yang tidak yakin kepada kita. Dulu ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar, orang-orang itu menghina saya. Menghina saya. Ya. Bahkan melihat saya itu mukanya muka hutang. Kayaknya kalau mau ketemu tuh ya mukanya muka hutang. Benar. Kuatkan mental teman-teman. Kuatkan hati teman-teman ketika dalam kondisi seperti itu. Yuk, antusiaslah teman-teman. Yakinlah besok itu adalah kehidupan kita yang lebih baik. Ya, yuk yang baru masuk follow dulu akun saya yuk. Follow dulu akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Banyak sekali materi-materi yang akan saya berikan ke live-live ke depan. Nanti kalau saya sudah buka yang jam 1 siang, tapi hari ini saya enggak, 2 hari ini saya libur dulu untuk jam 1. Saya akan memberikan materi Money Map 369, bagaimana menarik uang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada bukan money map ya, maaf. Scripting 369. Bagaimana kita ingin memiliki uang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kemudian money map yaitu peta uang. Peta uang akan saya berikan materinya juga di jam 1, tapi nggak hari ini. Tunggu aja live saya. Setiap live saya teman-teman ikuti saja. Ya, maka teman-teman silakan follow akun saya dulu. Ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Mbak Hesti siap. Nanti kita juga akan menulis impian dalam buku di sepertiga malam di tahun baru teman-teman. Silahkan ikuti saja. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman saat ini sedang kondisi terpuruk, memiliki hutang yang banyak,
tekanan demi tekanan dalam kehidupan teman-teman miliki, yuk tenang, tenang. Muhasabah pagi jam 5.30 ikuti. Ada doa-doa di sana diaminkan ribuan orang. Ada bacaan Asmaul Husna, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, membaca doa bersama. Nanti sore juga insya Allah, kalau misalkan nanti sore nggak hujan, insya Allah nanti sore jam 16.00 ya, saya akan memberikan live untuk sholawat bersama, sholawat Jibril. Ikuti, ikuti teman-teman. Dekati Allah. Apa yang Allah suka, lakukan. Doa, dekati Allah. Kemudian, antusias untuk menjalani kehidupan kita saat ini, yang sedang terpuruk saat ini, yang sedang teman-teman sedang merasa kesedihan-kesedihan, ketakutan demi ketakutan teman-teman rasakan. Stop mulai saat ini dengan perasaan-perasaan seperti itu. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya saat ini happy, hambanya saat ini memiliki keyakinan bahwa besok hidupnya lebih baik, itulah yang akan terjadi. Maka yakini, mulai sekarang, yakini. Alhamdulillah ya Allah, kehidupan saya saat ini, nanti dan seterusnya baik-baik saja. Bangkit, semangat. Saya dulu pernah bangkrut miliaran rupiah, memiliki aplikasi pinjaman online di atas 50 aplikasi. Ganti-gantian, ditagih-tagih, dicaci maki, dipermalukan, ditampar. Pernah. Tapi saya memiliki keyakinan, ini hanya sebentar saja. Saya bisa melewati ini. Karena kalau bukan kita yang kalau bukan kita yang memberikan semangat, tidak ada. Sahabat kita yang dulu deket-deket jauh, ya benar gak? Yang suka nongkrong-nongkrong bareng, entah kemana sekarang. Ya, benar gak? Kita harus percaya kepada diri sendiri, saya mampu, saya memiliki badan yang sehat, saya masih bisa ikhtiar, saya pasti bisa melewati ini. Ada Allah, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sahabatku, yuk antusiasme menjalani kehidupan ini. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang memiliki antusias untuk menjalani kehidupan ke depan lebih baik, menjalani kehidupan hari ini lebih baik, maka dialah orang-orang yang akan bangkit dari keterpurukan. Antusias itu artinya aku memasrahkan diriku kepadamu. Saya meyakini ya Allah bahwa apa yang Allah rencanakan ke dalam kehidupanku itu lebih baik. Walaupun saat ini sedang ditagih-tagih, pasti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, menyelamatkan kita di akhirat. Ya, sebelum dimintai pertanggungjawaban hutang kita di akhirat, Allah selamatkan dulu kita di dunia. Maka teman-teman berterima kasihlah saat ini sedang diingatkan hutang-hutangnya ya. Jangan marah. Ya. Oke. Kemudian orang-orang yang antusias. Orang-orang yang antusias adalah orang-orang yang memasrahkan dirinya dan meyakini kekuatan Allah yang mampu mengubah dari tidak mungkin menjadi mungkin. Demi Allah, sesuatu akan bisa berubah ke dalam kehidupan kita yang sepertinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kadang kita tidak akan pernah tahu kapan musibah datang. Kita merasa nyaman, punya mobil 4, punya rumah bagus, nyaman-nyaman, meninggalkan ibadah, senang dengan dunia, tiba-tiba apa? Nauzubillah. Tiba-tiba ada kebakaran, tiba-tiba rumahnya hancur karena apa? Kena banjir, karena ada musibah, ada bencana, kita tidak akan pernah tahu. Begitupun saat ini teman-teman, hanya sebagai penjual es teh, penjual es teh. Penjual es teh itu mulia, membantu orang-orang yang sedang kehausan, maka dia mau berdesak-desakan untuk jualan es, ya, lagi pengajian jualan es. Pada malam itu dia diangkat sama Allah melalui apa? Suatu kejadian yang mungkin ada nggak enaknya, tapi Allah kasih sesuatu yang positif dari apa yang terjadi dalam kehidupan dia pada waktu itu. Es teh, ada kejadian, langsung dapat umroh satu keluarga, dibenerin rumahnya, didatangkan uang dari arah manapun. Betul? Di dalam hadis qudsi Allah akan ya, di dalam hadis qudsi udah jelas.
Bahwa, coba siapa yang tahu hadis qudsi? Saya sudah sering sekali menyampaikan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, capek banget di fase banyak hutang, tenang. Kalau capek istirahat dulu. Ya, capek istirahat dulu. Saya juga sama dulu kok, capek. Uang miliaran rupiah nggak langsung selesai. Ya, nggak langsung selesai. Maka saat ini yang sedang memiliki ujian dalam hidup, memiliki hutang yang banyak, bagi Allah gampang sekali untuk merubah kehidupan teman-teman. Saya dulu 2016 hancur lebur, dihina, dicaci maki, hancur sehancur-hancurnya. Hutang miliaran rupiah, di atas 3 miliar. Ya, pinjaman di mana-mana, tekanan di mana-mana. Tapi, teman-teman, saya bertawakal kepada Allah, saya yakin pasti ini hanya butuh waktu. Berjalannya waktu, saya rubah kehidupan saya dari seperti ini, jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, saya rencanakan kehidupan saya dengan baik. Ya, ada godaan nggak? Pasti ada godaan, ada ujian pasti. Ya, pasti. Tapi harus kuat, harus memiliki mental positif. Kalau ada yang menghina, ada yang mengambil impian-impian kita, kita harus kuat. Ini hanya butuh waktu saja. Bun, saya bingung, jangan bingung-bingung. Ayo, memiliki masalah, tulis masalahnya di dalam buku. Ada apa yang membuat teman-teman bingung? Kenapa saya hidupnya bingung? Kenapa saya hidupnya gelisah? Tulis dalam buku. Milikilah buku untuk teman-teman curhat. Nanti sampaikan kepada Allah. Teman-teman, tulis dalam buku untuk menganalisa ada apa dengan hati saya. Semua masalah teman-teman tulis. Oh, saya sedih karena saya dihina orang. Oh, saya sedih karena saya banyak hutang. Oh, saya takut karena ada yang menagih. Tulis. Sampaikan ke dalam kertas. Jangan curhat kepada orang lain. Gak ada manfaatnya. Gak ada. Ya, tulis. Oke ya. Kemudian, ingat ya. Jadilah orang-orang yang memiliki antusias, memiliki semangat, memiliki keyakinan bahwa hidup ini baik-baik saja. Hidup ke depan lebih baik daripada hari ini. Panas hati, ikuti materi tentang kolbun. Panas hati, ikuti materi tentang kolbun ya. Silahkan ikuti materi saya. Teman-teman silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Yuk. Yakini bahwa kehidupan kita lebih baik ke depan. Maka milikilah antusias yang besar. Keyakinan itu berhubungan dengan 3 hal. Perhatikan baik-baik, ini penting. Keyakinan kita kepada Allah itu ada berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah sikap atau attitude. Sikap. Sikap-sikap yang positif akan menentukan hidup yang positif. Kalau teman-teman memiliki sikap sekarang, sikap teman-teman itu seperti apa? Ya, maka itu akan menentukan kehidupan kita ke depan. Teman-teman baik kepada orang lain, baik kepada orang tua, baik kepada anak-anak, ya, menghargai tetangga, menghargai orang lain, mendoakan orang lain, berbuat baik, melakukan sesuatu hal yang baik, maka itu akan baik kehidupan kita ke depan. Tapi kalau kita jahat sama orang, menghibahi orang lain, kemudian kita ya menzalimi orang lain, maka ke depan tidak akan baik. Dia memiliki sikap. Kemudian kalau kita memiliki sikap antusiasme, ya memiliki keyakinan, ketika kita mau berjumpa dengan orang-orang yang kita tawarkan untuk bisnis misalkan ya, teman-teman mau menjual sesuatu, memiliki sikap otok-otok, Kak Gibran makasih ya. Ya Allah, kaget aku. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, iklan ya, nggak masalah. Orang-orang yang memiliki antusias, oke, saya akan menemui orang ini, saya mau menawarkan umroh nih Mbak Hesti nih kayak gini nih. Gini nih Mbak Hesti nih. Orang memiliki mental yang positif, ya, memiliki sikap yang positif, saya
Iya, nunduknya telat. Saya akan menemui orang itu. Ketika saya bertemu dengan orang itu, maka kita selalu yakin dia akan memberikan kebahagiaan, dia akan memberikan manfaat kepada kita. Kita menawarkan umroh kepada seseorang, misalkan nih Mbak Hesti ya, menawarkan umroh, siapapun orang-orang yang saya tawarkan, siapapun orang-orang yang saya temui, ya, itu akan memberikan rezeki buat saya. Gitu. Memiliki sikap yang antusias. Sikapnya antusias, yakin, pede bahwa saya setiap orang-orang yang saya temui, setiap orang-orang yang saya tawarkan dagangan saya, dia akan memberikan rezeki kepada saya. Tenang. Tapi orang-orang yang bermental negatif, aduh, mau jualan, siapa yang beli ya? Aduh, nanti kalau saya jualan, tetangga saya ngomong, keluarga saya ngomong, jualan aja terus, nggak jadi. Itu mental negatif tuh. Tapi bagi orang-orang yang bermental yang positif, dia memiliki sikap yang positif. Oke, saya akan jualan. Saya akan posting-posting. Setiap orang-orang yang melihat postingan saya, dia akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada saya, kepada kehidupanku. Mantap. Memiliki sikap yang antusias, memiliki keyakinan kepada Allah, full keyakinannya. Pede. Sedang dia uji ekonomi, banyak yang sedang dia uji ekonomi. Cuman kita harus siap ketika diuji seperti itu, kuat nggak kita? Ya, seperti itu ya. Milikilah mental yang positif ya. Bunda boleh curhat pribadi, boleh. Teman-teman yang masuk ke grup, teman-teman memiliki nomor telepon saya, silahkan boleh chat. Bayar nggak Bunda? Kalau chat ke Bunda, nggak ada bayar-bayar. Masuk ke grup bayar nggak? Nggak ada bayar-bayar, gratis semua ya. Kalau pas lagi saya ada waktu ya saya balas. Kalau belum saya balas jangan sedih ya. Oke. Lagi di posisi ruwet, jangan bilang ruwet, bahagia. Bahagia. Ya. Jangan bilang ruwet ya. Saya sudah ngasih materi tentang kata-kata positif. Oke. Kemudian sahabatku. Ya. Keyakinan berhubungan dengan yang kedua, belief. Keyakinan, belief. Yang pertama tadi apa? Attitude atau sikap. Dari sikap bisa kelihatan. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan. Orang-orang yang memiliki keyakinan, maka dia orang-orang yang antusias bahwa hidupnya akan bangkit. Dia bisa melunasi hutangnya. Dia bisa keluar dari masalah ini. Dia bisa sukses kembali. Itu orang-orang yang memiliki keyakinan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hambanya bilang ruwet, maka ruwet terus. Jika hambanya bilang bahagia, dia akan bahagia. Jika hambanya bilang saya bisa bangkit, maka dia akan bisa bangkit. Banyak orang-orang yang bilang susah Bun cari duit mas sekarang. Itu doa dan itu yang akan terjadi. Ingat kuncinya. Di dalam hadis qudsi, Allah itu ya sesuai dengan prasangka hambanya. Maka apa yang Anda prasangkakan, itu yang terjadi. Maka jangan berani-berani berkata-kata yang negatif. Yuk, dirubah. Saya bisa, saya mampu, saya bahagia. Hidupku penuh dengan keberkahan. Hidupku penuh dengan kebahagiaan. Saya gampang mendapatkan uang. Dimanapun saya berada, uang akan datang ke dalam kehidupanku. Kemudian teman-teman bilang, lah ngomong aja, silahkan, saya mah takut. Kalau kayak gitu, biarkan aja, orang lain mau ngomong apa. Saya mah udah bisa umroh, alhamdulillah saya bisa umroh. Yakini terus, jangan ada ketidakyakinan sama sekali. Ya, yakini terus. Kalau diyakini, itu akan terjadi. Demi Allah teman-teman, Allah itu akan kabulkan doa-doa kita sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita doakan. Doa itu tidak akan dikabulkan kalau tidak sesuai antara hati dan mulut. Saya sukses, saya yakini Bunda kalau saya bisa sukses. Tapi sekarang nggak ada tapi. Saya bisa umroh Bunda tahun kapan? 2026. Tapi dagangan saya sepi, nggak jadi. Bunda kok galak-galak banget? Enggak, maksud saya biar teman-teman antusias, optimis, ayo. Allah sudah berjanji. Emang Bunda ngalami? Ngalami. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak ngomong, saya nggak berani ngomong.
Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak berani ngomong. Ya, semangat ya. Yuk, teman-teman tuh banyak jamaah-jamaah muhasabah yang udah 1 tahun. Ya, tuh lihat. Alhamdulillah saya kaya raya, impianku terwujud satu persatu tuh. Ya, rubah pemikiran kita. Nah ini, Ibu Siti 90 ini, awalnya itu tidak yakin ya Bu, kalau akan umroh di tahun 2025 ini. Kalau melihat secara gajinya, mungkin masih banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Tapi ternyata dapat umroh gratis dari muhasabah. Ini saya, tahun depan giliran teman-teman ya. Amin. Mau? Mau teman-teman dapat giliran? Ayo istiqomah. Dan Allah mah pasti akan memilih orang-orang yang istiqomah. Pasti itu. Saya yakin. Ibu Siti itu salah satu orang yang istiqomah. Maka Allah pilih. Dan semua yang ada di sini, orang-orang yang istiqomah yang belum terpilih, bukan berarti teman-teman itu bukan pilihan Allah, bukan. Tapi Allah tahu kapan Allah panggil ke Baitullah di waktu yang tepat. Aku yakin ya. Yang baru masuk silahkan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Yuk, yang baru masuk. Tuh, aku yakin, alhamdulillah saya dimudahkan untuk umroh sekeluarga di tahun 2026. Bulan apa? Kasih tahu kepada Allah. Aku yakin. Semangat ya. Ayolah, jangan sedih-sedih. Saya ada dalam posisi teman-teman. Pada waktu dulu, saya pernah ditampar, saya pernah dipermalukan, saya pernah dihina-hina, saya pernah dahsyat sekali. Kalau teman-teman tahu sejarah kehidupan saya, teman-teman banyak yang menangis. Itulah kehidupan saya dan mungkin teman-teman sedang mengalami saat ini. Yang sabar, yang kuat ya. Allah akan bangkitkan kok. Apapun usaha kita, yakinlah bahwa di dalam usaha kita itu ada rezeki buat kita. Tapi jika kita tidak meyakini bahwa usaha kita ada rezeki buat kita, maka siap-siap akan berhenti. Usaha kita akan berhenti. Maka ketika kita usaha, bangkrut, bangkit. Belajar lagi. Bangkrut, bangkit lagi, belajar lagi. Bukan berhenti. Lakukanlah sesuai dengan keyakinan kita. Kita suka dengan bisnisnya, kita suka dengan pekerjaan kita, maka rezeki akan mengalir. Jangan teman-teman bisnis karena melihat kesuksesan orang. Karena belum tentu kita bisnis di sana, kita sukses seperti mereka kalau kita tidak menyukai bisnisnya. Karena bisnis dan pekerjaan itu harus matching dengan hati. Gak bisa dipaksakan, seperti jodoh. Jodoh kalau dipaksakan teman-teman, ya, tidak suka, nanti akhirnya apa? Banyak ujiannya mungkin ya. Benar. Mau gaji sedikit, tapi teman-teman suka, berkah. Gaji banyak, tapi nggak suka dengan pekerjaannya, hilang. Sepakat? Yang penting kita lakukan apa yang kita suka, apa yang Allah suka. Saya suka menjadi asisten rumah tangga, lakukan. Jangan melihat gaji. Jangan melihat, karena apa? Allah akan datangkan dari arah manapun yang tidak disangka-sangka sesuai dengan apa keinginan kita. Walaupun asisten rumah tangga, ya mungkin gajinya tidak UMR, kalau Allah memanggil umroh, umroh. Kalau Allah akan melunasi hutangnya, Allah akan lunasi entah lewat anaknya, entah lewat menantunya, entah lewat majikannya, entah. Yang penting kita ikhtiar. Allah itu akan merubah suatu kaum. Seperti apa yang dia akan rubah. Berkah. Mau gaji berapapun berkah sahabatku. Saya pernah mengalami jualan setiap hari datang. Penghasilan itu, omset itu ratusan. Penghasilan setiap bulan 100 juta, 50 juta. Tapi hancur karena saya yakin itu tidak berkah. Kenapa Bunda? Kok bilang tidak berkah? Karena di sana ada riba. Pipi, kok pipi sih? Teman-teman mohon maaf, terima kasih ya teman-teman ya. Abaikan teman-teman yang itu tadi. Makasih ya Kak Ajat JB, terima kasih ya teman-teman. Masya Allah. Aduh, tekaman ini ya. Makasih ya teman-teman ya. Oke teman-teman silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya.